Iki dan sang ayah mertua, Sule, akhirnya melaporkan pemilik akun tersebut ke Polda Metro Jaya belum lama ini dan penyidik pun sudah memeriksa 2 orang saksi. Lantas, bagaimana perkembangan laporan tersebut? Inilah kisah pengantin-pengantin baru yang malah disibukkan dengan laporan polisi. Mahalini Rizky Febian 4 bulan menikah malah disibukkan dengan melaporkan haters yang sudah memfitnah selingkuh. Kebahagiaan pasangan Rizky Febian dan Mahalini yang menikah pada tanggal 10 Mei lalu menikmati suasana pengantin baru mereka terusik dengan munculnya para haters. Ya, baru saja 4 bulan menjalani dan menikmati hubungan halal mereka sebagai pengantin baru, rumah tangga Iki dan Lini sudah diterpa isu perselingkuhan. Adalah pemilik akun TikTok @hazwa yang gencar menuding Lini telah berselingkuh dengan salah satu personal band pengiringnya. Tidak tinggal diam, Lini yang didukung sepenuhnya oleh Iki dan sang ayah mertua, Sule, akhirnya melaporkan pemilik akun tersebut ke Polda Metro Jaya belum lama ini dan penyidik pun sudah memeriksa 2 orang saksi. Lantas, bagaimana perkembangan laporan tersebut? Sebuah akun TikTok ya, pelapor selaku korban menerangkan bahwa sekitar tahun 2023 ada akun TikTok Hazwa _ telah memfitnah dan mencemarkan nama baik korban, di mana korban dituduh selingkuh dengan pemain keyboardnya. Mohon waktu ini sedang didalami dalam tahap penyelidikan. Justru dengan seni budaya ini kita menyampaikan waspada dengan media sosial. Tapi bagi kami di sini sendiri ya udah, mau gimana lagi? Itu hak Anda untuk menggiring opini baik, menggiring opini tidak baik, hak Anda. Kita dihujat, ya nggak masalah. Kenapa? Kalau kita tidak merasa, ngapain kita klarifikasi? Salah berat kalau kita mengklarifikasi, kita menyatakan orang yang mengklarifikasi kalau menurut aku itu benar. Karena kita tidak merasa, ngapain kita klarifikasi? Biarkan saja. Orang ngehujat juga capek-capek sendiri kok. Baru-baru ini kan diisukan kamu selingkuh sama keyboardisnya. Itu yang orang tuh sampai kayak ketawa. Terus kan kak keyboardis aku kan nge-post foto sama pacarnya. Aku langsung pas ketemu, gitu dong lo, makasih banyak. Gitu terus ya lo harus konsisten gitu terus ya, biar gue nggak terus dikira begitu. Aku bilang kayak gitu. Ya kan kayak gitu. Jadi kayak aku lebih ikhlas, ya udah lo kalian mau ngomongin aku apa ya udah terserah gitu. Yang penting aku nggak kayak gitu. Namun ada yang tak kalah mengejutkan dari tudingan perselingkuhan, yakni pernyataan Lini di sebuah podcast yang menyatakan jika dirinya ingin berhenti jadi penyanyi karena mulai dilanda kejenuhan melakoni karir di dunia tarik suara yang justru telah membesarkan namanya. Keinginan ini bahkan sempat diutarakannya secara langsung kepada sang suami Rizky Febian yang langsung memintanya tak berkata demikian karena takut jadi kenyataan. Bahkan Rizky pun sampai menawarkan Lini untuk tinggal di Bali demi menghilangkan kejenuhan. Lantas, benarkah kejenuhan Lini karena terlalu padat jadwal menyanyinya pasca jadi istri? Jadi kalau sekarang ini lebih ke sayang aku berhenti kali ya nyanyi gitu. Beneran. Ya gitu sampai kan kita di Bali nggak sih tinggal gitu. Akhir-akhir ini dia yang kita di Bali aja yuk gitu kalau kamu jenuh. Karena aku suka ceritakan aku tuh lagi di fase ngerasa pengen mendapatkan sesuatu yang baru gitu dalam bermusik dan segala halnya. Sampai aku bilang sayang aku capek deh buat sekarang ini lagi deep talk yang kamu aja deh yang nyanyi gitu, kamu aja deh yang nyanyi gitu, aku nemenin aja di backstage kalau macam. Ada obrolannya sampai segitu ya. Terus dianya yang jangan gitu, jangan ngomong gitu nanti jadi beneran.
Oh ya, semoga sih hubungan mereka langgeng dan apa yang menjadi cita-citanya bisa tercapai karena kan manusia atau orang itu kan penuh dengan perjuangan dan semoga apa yang menjadi perjuangannya bisa berhasil. Tak hanya Rizky Febian dan Mahalini, hidup lagi mesra-mesranya sebagai pasangan pengantin baru juga tengah mewarnai hari-hari pasangan muda Thorik Halilintar dan Alia Mas Said. Baru menikah pada tanggal 26 Juli 2024 dan menjalani masa bulan madu di Italia, Thorik dan Alia pun sedang bahagia-bahagianya sebagai pengantin baru. Ya, kini Thorik dan Alia sedang antusias dan senang merenovasi rumah baru mereka. Bahkan, Thorik sampai mempersembahkan kamar dan ruang wardrobe yang luas untuk Alia. Semua demi Alia. Tapi sayang, di tengah kebahagiaan ini, kemesraan Thorik dan Alia harus terusik dengan kasus hukum pasca sebulan yang lalu melaporkan seorang netizen yang telah menuding Alia hamil di luar nikah. Akibatnya, Alia dan Thorik pun harus mendatangi markas Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti proses pelaporan hukum mereka dan jalani pemeriksaan sebagai pelapor. Yang tidak main-main mengusung pasal tentang ITE alias Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengandung ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Kami sementara membenarkan adanya laporan ini. Pasal yang diterapkan adalah pasal 45 ayat 4 junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Terlapornya dalam penyelidikan, ya. Penyelidik akan melakukan berita acara klarifikasi terhadap pemilik akun TikTok @cerita-cikita. Salah satunya adalah berita-berita bohong yang menjatuhkan kehormatannya. Udah pasti itu kan menyerang kehormatan ya. Iya. Kan membuat fitnah itu kan hamil di luar nikah, apalagi pada saat hari pernikahan itu kan masih datang bulan. Yang jelas itu udah menyerang kehormatan, terus kan takutnya berimpact juga untuk pekerjaan ke depannya. Ini juga pelajaran sih buat kita semua pengguna sosial media. Walaupun kita bisa ngetik apa aja, ngepost apa aja, tapi semua itu ada. Jadi renov ringan di rumah kita ini udah beres. Tapi jadi semua tempat tuh lebih nyaman kita tempatin gitu. Di mana-mana kita bisa nyantai, ya kan Beb ya? Pagi minum teh di sini atau kalau kita lagi ya berdua aja kayak masih ngumpulin nyawa keluar. Ngumpul tuh nggak di bawah doang sekarang, jadi bisa Di atas. di atas juga bisa ngumpul. Aku desain sesuai dengan mood istriku orangnya kan sukanya yang warna-warna kalem. Kamu udah siap belum Beb? Udah. Wow, so bluey, so me. Ya kan, so you kan. Aku banget. Rias. Ini meja riasnya kita. Udah meja rias dia sih. Ini tuh buat, ini sih penting banget. Ini tuh buat aksesoris, kacamata. Karena kacamata abang tuh sebenarnya banyak kan dan selalu hilang. Jadi di sini. Setuju. Terus ada kayak jewelries juga. Compartment-compartmentnya. Ada cincin-cincin di sini. Terus ada jam-jam. Nah, kalau di sini tuh tempat favorit aku. Tempat baju dan tempat-tempat narapta. Uniknya, di tengah seriusnya proses pelaporan hukum mereka berjalan, tak lantas mengurangi kemesraan Thorik dan Alia sebagai pengantin baru. Buktinya, Thorik rajin menyambut kepulangan Alia di rumah baru mereka dengan memasakkan sang istri makan malam. Masakan Thorik untuk sang istri itu pun semakin bergulir manis ketika tanpa disadari Alia, Thorik mengeluarkan sebuah hadiah, yaitu tas branded mahal yang sudah lama diidam-idamkan oleh sang istri, yang sontak saja menjulangkan tanya,
Mungkinkah Thorik membeli tas mahal untuk menghibur Alia karena harus menghadapi kehebohan luar biasa akibat kasus tudingan hamil di luar nikah yang membuat Alia jadi bulan-bulanan dibully di sosial media? Aku bikinin mie buat kamu. Duduk. Ini lagi sedap. Kecium. Enak banget punya tas baru. Nggak, karena nih ya guys, aku tuh nyari ini sampai di official store-nya aja. Di PP tuh nggak ada. Bayangin. Nah guys, Miu-miunya langsung. ini dalam rangka 2 bulan Thorik AA. Jujur dalam rangka. Dalam 2 bulan Thorik AA. Iya, makasih ya, Seng. Berarti bulan depan ada lagi. Nyiapin semua. Nggak stres. Kalau misalnya bahagia terus insya Allah.